Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil materi yang telah kami teliti, yaitu berjudul Kajian Sastra Bandingan Novel Seluet karya Firda A. Putri dengan novel Emma karya Jane Austen. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok, yaitu terdiri dari saya sendiri, Siti Sarah, dengan nomor NPM 2020215005999. Yang kedua, Iqbal Darul Fauzi dengan nomor NPM 2020215004996. Yang ketiga, Habib Muhammad Chandra dengan nomor NPM 2020215004887. Yang keempat, Audrey Jessica Meidilia dengan nomor NPM 2020215004443. Sastra Bandingan. Sastra bandingan merupakan cabang ilmu sastra yang mengkaji karya sastra dalam beragam bentuk, fungsi, dan makna. Balak dan Weran mengungkapkan bahwa sastra bandingan adalah studi sastra yang memiliki perbedaan bahasa dan asal negara dengan suatu tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan dan pengaruhnya antara karya yang satu terhadap karya yang lain serta ciri-ciri yang dimilikinya. Dalam Endasuara 2011-192. Psikologi Sastra. Menurut Endasuara 2011, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Karya sastra yang dipandang sebagai fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Sebagaimana menurut pendapat Ratna 2004, teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikolog atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikologi yang digunakan ialah teori Sigmund Freud 1923. Ada 3 unsur kepribadian terbagi 3 teori, yaitu ada id, ego, dan superego. Baik, selanjutnya yaitu ada psikoanalisis tokoh novel Emma. Yang pertama ada aspek id. Frank yang semasa muda mengalami tekanan dalam hati semenjak kepergian ibunya, dikutip sejak sakit ibunya, dan adanya sang anak, Mr. Churchill, yang tidak memiliki anak dan saudara lain, ia mengambil alih tanggung jawab atas si kecil Frank. Setelah sang ibu meninggal, akhirnya Frank dibesarkan oleh keluarga Churchill yang kaya raya. "Oi Frank, ada kabar baik nih, ada perempuan menyukai kamu." "Hah, siapa?" Mr. Churchill berkata, "Ada saudara adikku, Mr. Tyler, bekerja di sana. Coba kamu dekati Emma. Mungkin ia bisa menjadi jodohmu yang cocok." "Aku merasa kurang yakin mendapatkan hati Emma." Mr. Tyler, coba kamu dekati dengan lebih perempuan bernama Emma." Frank berkata, "Baiklah." Kutipan di atas menggambarkan Frank yang memiliki kehidupan sederhana disebabkan faktor ekonomi yang terbatas. Ia pun didasarkan untuk mendekati Emma. Baik, yang kedua adalah aspek ego. Ego Frank nampak ketika jati dirinya merasa kebahagiaan dan senang dalam pendamping hidup bersamaan. Pada kala itu memiliki konflik keributan terhadap Emma 3 bulan sebelum pernikahan karena Frank kurang memiliki firasat bimbang pada status berpacaran dengan Emma, memiliki kerusakan hubungan disebabkan akan cemburu bahwa Emma memiliki bahwa laki-laki yang menyukainya. Setelah beberapa kemudian hari, Frank pun akan dengar tegar menyukai Mu Emma dengan senyuman manis Mu Emma. Perhatian Frank yang begitu menyenangkan ialah bukti nyata bahwa ia memiliki sifat baik dan disambut dengan hangat atas perkawinan tersebut.
Dia pasti merindukan tak urung dengan sedih karena terngiang-ngiang satu saat kebahagiaannya. Semua waktu yang kamu miliki pasti sudah habis. Seandainya kau memang benar-benar ingin menggunakan perkawinan Emma dan Frank diakhiri pun berhasil menemukan jodoh tepat dalam kehidupan sampai hari tua dengan bersama Emma. Baik, selanjutnya yang ketiga ada aspek superego. Superego Frank nampak ketika ia mau bertanggung jawab atas apa yang ia telah lakukan terhadap Emma. Terlihat pada kutipan berikut. Oh, rupanya begitu ya? Seru juga kamu Emma, laki-laki sulit mengerti bahwa seorang wanita boleh menolak lamaran. Lelaki selalu menganggap wanita selalu siap menerima siapapun yang mengajaknya menikah. Aku pun mau melamarmu Emma dengan sepenuh hatiku. Apa kamu bersedia Emma? Emma pun berkata bahwa aku mau menerima pinanganmu dengan senyum manis dan rasa malu-malu. Aku akan menemui ayahmu Emma. Setelah itu aku senang bahwa bibi, Miss Taylor dan ayah Emma menyetujui perkawinan anak bungsu kesayangannya. Baik, selanjutnya psikoanalisis tokoh novel Emma dalam kurung Emma. Aspek AD, tokoh Emma memiliki karakter yang bersifat gengsi dan judes terhadap pandangan laki-laki disebabkan bahwa ia kurang bergaul secara status sosial dan pada lawan jenisnya. Setelah Frank bertemu Emma, akan tetapi ia berhasil mendapatkan pasangan sefrekuensi dan saling melengkapi. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Emma ialah anak bungsu dari seorang ayah penuh kasih sayang serta suka memanjakan, dan setelah itu pernikahan kakak perempuan. Emma menjadi nyonya rumah kediaman kakak ayah selagi masih belia. Karena ia dibimbing oleh bibi Miss Taylor, ia memiliki perasaan hilang atau perginya bahwa dididik oleh bibi Miss Taylor karena ia memiliki perasaan hilang atas perginya bahwa Emma ini sedih. Pada pertama kali juga memiliki sifat berubah, tetapi ia berhasil menikah oleh ia temui, yaitu Frank. Emma akan kehilangan satu-satunya kebahagiaan atas apa yang ia rasa, yaitu bosan serta merindukan kehadiran Frank. Pada kutipan ini bahwa ia memiliki masalah kehidupan, Emma mendekati Frank dengan adanya rasa suka terhadap laki-laki, dengan berharap saling bahwa laki-laki itu mengungkapkan perasaan yang sama kepada Emma. Aspek ego dari novel Emma. Jadi karena ia memiliki kekurangan sosial terhadap pergaulan dengan pandangan laki-laki, perempuan ini merasa paling sempurna tanpa adanya kesadaran tanpa dirinya sendiri gitu. Dan dia juga memiliki konflik masalah terhadap keluarga perempuannya. Jadi kutipan novel ini, Emma dalam kesehariannya bagaimanapun juga agak manja gitu, keras kepala dan bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi Emma ini tidak menonjolkan tertarikan terhadap pria-pria yang romantis yang ia temui gitu. Jadi ketika si Frank menyatakan cintanya nih, keputusan itu dialami dalam perjodohan yang wajar. Ia pun tidak protes terhadap kehidupan seorang wanita yang kaya raya itu, terutama pada seorang wanita yang belum menikah dan belum mempunyai anak gitu. Setelah beberapa kemudian, saat itu datang kabar bahwa bibinya si Frank ini telah tiada gitu ya, atau sudah meninggal. Secara mengejutkan bahwa si Frank dan Emma ini diam-diam bertunangan gitu ya. Bahwa si bibinya Frank ini tidak terima gitu ya, dan mencoret warisan bibinya Frank. Jadi sebelum ia tuh meninggal, nah bibinya tuh dia tidak setuju dengan pertunangan si Emma sama si Frank gitu. Tapi dia pun menikah gitu. Jadi gitu. Super egonya ini nampak ketika ia bertanggung jawab atas tanggung jawab yang ia lakukan terhadap si Frank gitu. Emma, boleh saja kita bertengkar denganku, tapi aku tidak dapat bertengkar dengan dirimu.
sayang gitu. Nah, perannya laki-laki ini memiliki rasa sabar gitu dalam menghadapi bidadari seperti si Enma itu gitu. Aku mau hubungan kita ini tetap berjalan hingga lanjut usia gitu. Aku tidak selingkuh, menunjukkan perasaan terhadap Arik. Jadi dia nih tidak sengaja ketemu nih si Frank sama si Enma gitu. Tapi si Arik tiba-tiba datang gitu ya. Jadi dia tuh kayak si Enma nih pura-pura nggak tahu gitu. Tapi dia tahu itu suami satu sama suami keduanya gitu. Dan iya itu mantanku masa muda Frank. Dia tuh jujur gitu terhadap si Frank gitu, si Enmanya ini. Oh baik, aku percaya gitu denganmu. Lain kali jangan seperti itu ya. Itu dari perkataan si Frank gitu. Oke sayang, dengan sikap itu ekspresinya si Enma nih sikap polos dan dengan licik, dia hanya sekedar alasan aja gitu jatuhnya, kayak sekedar formalitas katanya. Nah, kayak dia tuh meyakinkan dalam si Frank tuh yakin bahwa si Emma ini jujur gitu ya, padahal tidak. Selanjutnya itu psikoanalisis dari tokoh novel Silhouette dari Alvaro. Aspek ID-nya itu terdapat tokoh Alvaro yang ceritanya itu Alvaro ini laki-laki yang mempunyai gangguan mental psikopat sejak usia 10 tahun gitu. Jadi singkat cerita tuh dia tuh ketemu gitu ya di perkuliahan sama si Krisa tentunya. Tapi si Alvaro ini mempunyai sikap kepribadian yang dingin, kasar dan keras kepala dan egois. Jadi Alvaro ini jatuh cinta terhadap si Krisa pada pertemuan pertamanya. Jadi terlihat pada kutipan ini, Krisa Alveria, si pemilik tas kuning yang tak sengaja Alvaro temui di bangku kuliah. Satu parkus tas dengannya si gadis berkacamata itu yang berpenampilan jadul atau berasal dari Alvaro yang membuat dia tertarik gitu ya. Jadi wanginya Krisa ini mengingatkan pada wanginya Michael. Jadi si Krisa ini punya mantan laki-laki yang bernama Michael gitu. Nah, alih-alih menjadikan si Krisa ini sebagai pacarnya gitu ya, dia tuh malah menjadikan si Krisa ini sebagai babu aja mainan gitu ya. Maksudnya memiliki perasaan yang tidak pasti gitu ya terhadap kedua hubungan gitu ya, dari laki-laki atau perempuan gitu ya. Yang selanjutnya itu aspek ego. Nah, kutipannya tuh, gue sayang sama lu Krisa, jangan tanya sejak kapan, lo berarti buat gue dan gue nggak mau kehilangan lo gitu ya. Gue mau egois kayak yang mama lo lakuin gitu ya. Gue mau egois buat tahan lo tuh tetap sama gue gitu. Meskipun lo suka gue, lo nggak suka gue maksudnya, meskipun lo nolak, gue bakal egois gitu ya buat nahan lo biar lo tuh selalu di samping gue gitu. Jadi kutipan dari novel Enma ini menunjukkan gitu ya perasaan Alvaro yang amat dalam Krisa itu perempuan itu. Hal itu menjadikan sebuah keegosian egois gitu ya bagi Alvaro, bahwa kita tuh tidak akan memaksakan Krisa untuk tetap bersama gitu ya. Meskipun si Krisa ini menolak gitu, Krisa ini tidak menyukainya, tapi si Alvaro ini akan tetap menahan gitu, Krisa selalu ada di sampingnya gitu ya. Dan nalurinya tuh semakin menjadi kala ia tuh ingin Krisa tuh secara utuh gitu ya. Analisis tokoh novel Silhouette Alvaro. Aspek superego. Superego Alvaro nampak ketika ia mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan terhadap Krisa. Alvaro tak mengizinkan orang lain untuk menyakiti Krisa, termasuk orang tuanya sendiri. Alvaro bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan berusaha melindungi yang ingin digugurkan oleh kedua orang tua Krisa. Alvaro juga meminta restu kepada orang tua Krisa untuk menikahinya. Psikoanalisis tokoh novel Silhouette Krisa. Yang pertama, aspek ID.
Aspek ID yang terdapat pada Krisa ialah saat Krisa mulai menerima dan terbiasa akan kehadiran Alvero. Bahkan Krisa mengakui bahwa ia mulai menyukai Alvero, serta setelah mengetahui fakta bahwa Alvero mengidap sosiopat sekalipun. Yang kedua, aspek ego. Krisa memiliki ego dengan mengatakan break kepada Alvero. Krisa membutuhkan ruang dan ketenangan setelah Alvero mengambil paksa kehormatannya. Yang ketiga, aspek superego. Superego Krisa nampak ketika Krisa mau memaafkan kesalahan yang telah Alvero perbuat. Krisa bahkan sangat cemas kala ia mendengar kabar bahwa Alvero mengalami kecelakaan. Krisa membuang rasa egonya dan menghampiri Alvero ke rumah sakit. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk membandingkan karya sastra yang lahir di Indonesia dengan karya sastra luar tentang analisis tokoh utama dalam novel Emma karya Jane Austen dan Silhouette karya Firda Aputri yang tercermin pada teori 3 kepribadian menurut Sigmund Freud, yakni ID, ego, dan superego. Hasil analisis kepribadian pada tokoh dari kedua novel memiliki beberapa kesamaan perilaku dan tindakan yang dialami tokoh utama. Dengan hal yang membedakannya ialah latar belakang budaya, sehingga kedua novel dengan budaya yang berbeda mampu menciptakan sebuah karya sastra dengan kemiripan cerita dan karakter tokoh yang dominan sama. Sekian materi yang telah kami teliti dan kami paparkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.